Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukur Abdullah dari kelompok 1 Kimia Anorganik kelas 2 SMK Semak Makassar. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang salah satu unsur alkali tanah, yaitu magnesium. Seperti apa penjelasannya? Silahkan disimak baik-baik. Saya akan membahas tentang pengertian dari logam alkali tanah, yaitu magnesium. Magnesium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mg dan nomor atom 12. Ia berupa padatan abu-abu mengkilap yang memiliki kemiripan fisik dengan 5 unsur logam pada kolom kedua golongan 2 atau logam alkali tanah. Tabel periodik semua unsur golongan 2 memiliki konfigurasi elektron yang sama pada kelopak elektron terluar dan struktur kristal yang serupa. Saya akan menjelaskan tentang kelimpahan dari unsur magnesium. Unsur magnesium di alam memang cukup tinggi. Magnesium adalah salah satu unsur paling melimpah di kerak bumi dan merupakan mineral, namun kelimpahannya dapat bervariasi tergantung pada jenis batuan dan lokasi geografis. Secara umum, magnesium ditemukan dalam bentuk senyawa seperti magnesium karbonat yaitu dolomit dan magnesium sulfat yaitu somit. Mineral lain yang mengandung magnesium adalah magnesit, karnalit, halit, dan banyak lainnya. Terutama dolomit adalah sumber utama magnesium. Sebagai unsur esensial untuk kehidupan manusia dan hewan, magnesium juga terdapat dalam tubuh makhluk hidup, baik pada tanaman maupun hewan. Secara alamiah, magnesium terlibat dalam siklus nutrisi tanah dan kehidupan diproses oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dan itu magnesium juga terdapat dalam air laut dengan konsentrasi rata-rata sekitar 13 gram per liter. Proses ekstraksi magnesium dari air laut dan mineral menjadi pribadi magnesium yang murni merupakan bagian dari industri magnesium yang dilakukan secara komersial. Dengan kelimpahannya yang tinggi, magnesium digunakan dalam banyak aplikasi industri. Contohnya, magnesium digunakan dalam pembuatan aldomagnesium yang kuat dan ringan untuk industri otomotif dan penerbangan. Magnesium juga dalam pembuatan bahan tahan panas seperti serbuk magnesium yang digunakan dalam peluru api dan petasan. Itu senyawa magnesium juga digunakan sebagai suplementasi makanan dan obat-obatan. Dengan demikian, kelimpahan unsur magnesium di alam memungkinkan untuk digunakan dalam berbagai sektor industri serta memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan manusia dan lingkungan alam. Saya akan menjelaskan sifat-sifat dari magnesium. Nah, sifat magnesium terbagi atas 2, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dari magnesium itu sendiri. Poin pertama, ada bilangan oksidasi 0, plus 1 dan plus 2 adalah oksida basa kuat. Poin kedua, ada keelektronegativitas skala Pauling 1 dan 31. Poin ketiga, ada energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini terbagi atas 3. Yang pertama 737,7 kJ per mol, yang kedua ada 1450,7 kJ per mol, dan yang ketiga ada 7737,7 kJ per mol. Adapun poin keempat yaitu jari-jari atom empiris sama dengan 160 pikometer atau pm. Yang kelima ada jari-jari kovalen yaitu 141,7 pm. Yang keenam ada jari-jari van der Waals 173 pm, dan yang terakhir ada warna nyala magnesium yang berwarna putih. Kali ini saya akan menjelaskan sifat fisik mengenai magnesium. Yang pertama itu pada fase STS atau suhu kamar. Pada fase suhu kamar atau STS, magnesium itu 0 derajat Celcius dan 101,325 kilopascal. Itu padat. Kemudian titik lebur magnesium itu 923 Kelvin atau 650 derajat Celcius. Kemudian titik didihnya 1363 Kelvin atau 1091 derajat Celcius. Kemudian kepadatannya mendekati suhu kamar yaitu 1,738 gram cm kubik. Kemudian saat cair atau pada titik leburnya itu 1,584 gram
cm kubik. Kemudian kalori peleburannya 8,48 kJ per mol. Kemudian kalori penguapannya 128 kJ per mol. Kemudian kapasitas kalor molar dari magnesium yaitu 24,869 joule atau mol per Kelvin. Saya akan memaparkan materi tentang reaksi-reaksi yang dapat terjadi dengan unsur magnesium. Jadi yang pertama itu reaksinya dengan oksigen. Misalkan logam magnesium ditambahkan dengan gas oksigen akan menghasilkan magnesium oksida. Selanjutnya adalah reaksi dengan asam. Contohnya adalah magnesium ditambahkan dengan asam nitrat akan menghasilkan magnesium nitrat dan gas NO2 dan H2O. Adapun reaksi dengan asam sulfat yang akan menghasilkan magnesium sulfat dan gas H2. Adapun reaksi magnesium dengan unsur halogen, misalkan magnesium ditambahkan dengan klorida maka akan menghasilkan magnesium klorida. Adapun reaksi magnesium dengan asam karboksilat, misalkan asam asetat akan menghasilkan magnesium asetat dan gas H2. Terima kasih. Saya Fatih Sabdalif akan menjelaskan tentang pembuatan dari magnesium. Pertama-tama itu rumah tiram dipanaskan dan kalsium karbonat terurai membentuk kalsium oksida, dan reaksinya itu CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2. Penambahan kalsium oksida itu ke dalam air laut dapat mengendapkan magnesium menjadi hidroksidanya. Seperti kita lihat reaksinya itu Mg2+ ditambah CaO ditambah H2O menghasilkan MgOH 2 kali ditambah Ca2. Selanjutnya MgOH 2 kali disaring dan diolah dengan asam klorida menjadi magnesium klorida. Seperti pada reaksi di bawah, magnesium hidroksida tambah 2 asam klorida menghasilkan magnesium klorida ditambah 2 H2O. Setelah kering, garam MgCl dilelehkan dan dielektrolisis. Pada reaksi di bawah itu MgCl2 ditambah MgCl2 menjadi Mg2+ ditambah Cl2. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari magnesium. Yang pertama, magnesium oksida atau MgO yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam produksi semen, kaca, dan keramik refraktori. Yang kedua, ada magnesium sulfat atau MgSO4 yang berguna sebagai pupuk untuk tanaman, bahan tambahan pakan ternak, dan komponen dalam pembuatan bahan kimia. Yang ketiga, ada magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali yang biasa digunakan dalam beberapa obat antacid untuk mengurangi keasaman lambung dan meredakan gejala gangguan pencernaan seperti sakit perut. Yang keempat, magnesium sulfat heptahidrat MgSO4 7H2O yang dikenal dengan nama Epsom salt yang digunakan dalam perawatan kulit, perendaman kaki, dan terapi magnesium. Yang kelima, ada magnesium sulfat monohidrat atau MgSO4H2O yang berguna sebagai pupuk tambahan untuk tanaman agar mendapatkan asam amino esensial magnesium. Yang terakhir, ada magnesium nitrat atau MgNO3 2 kali yang digunakan sebagai pupuk yang mengandung nitrogen dan magnesium untuk memberikan nutrisi penting bagi tanaman. Ya, itulah tadi pembahasan tentang unsur magnesium. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan dijawab.